Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good apa ya sekarang? Good afternoon ya. Good afternoon everyone. So we continue our lecture for railway engineering ya. Di pertemuan terakhir on our last meeting ya, we already talk about how to design balas ya. Di pertemuan terakhir kita ya, our last meeting. Oke. Sebentar saya cari pertemuan terakhir kita ngebahas apa ini. Window. Mana pertemuan terakhir kita? Nah, this is our last meeting ya. We already talk about construction of railway. So we can know construction for railway content of ada come from subgrade. This is the bottom one, and then on the middle we have ballast, and then sleeper, and then top surface we have railway itself. Okay, so on our last meet we can design how the thickness of this ballast ya, ketebalan ballastnya berapa nih ya. Jadi our last meeting we design how to ensure the thickness of this ballast ya. Ada yang hitung sampai mana perhitungan kemarin. For example, this one we already design thickness of ballast ya. Nah, this is our last calculation on our last meeting last week ya. Okay, we can design contohnya ini ya, ada for example this one ya, ada datanya ada beban dan lain sebagainya ya, ada dynamic factor, ada P dynamic and others. So finally we can know the thickness of ballast. Okay, we already ensure if we design only 30 centimeter with this condition ya, this is not safe enough ya. Ini nggak safe karena dia lebih besar daripada P-nya. P tanahnya kita ketahui sebesar 100 ya. For example, this one ya. The load is higher than stress of soil. We know after we calculate the stress of soil is the strength of soil is 100 kilonewton per meter square. So if we design ya, thickness of ballast only 30 centimeter ya, this is not enough because the load is higher than the strength of soil itself. So after that we upgrade how the is it safe if we design 50 centimeter ya. Aman gak nih kalau kita desain 50 cm? Nah, for example, after we calculate the load ya, the load if we design 50 cm ya, di sini dia bebannya ya, the load is lower than strength of soil itself. Ya. So if we design 50 centimeter ya, the the construction is safe. Yeah. But how if
can or not if we design safer than 50 cm. Kalau supaya lebih aman kita desain berapa? Kita coba 80 cm. Oh ternyata loadnya adalah 57,1 kN per meter. Ini jauh lebih sedikit daripada tegangan tanah 100 cm kN per meter persegi. Ini kalau kita pengennya paling aman. Nah, oke. How about we need to calculate the most cheap construction, ya, the cheapest construction and safe construction also. So we decide to estimate thickness of ballast only 45 cm. After we calculate, we can know the number is 95.25 kilonewton per meter square. So this calculation is safe because this calculation is more than 100, dia melebihi tegangan tanah, ya, sebesar 100 kilonewton per meter. Nah, how about this number, ya? Ini lahirnya dari mana nih 100 kilonewton per meter? Ya, it come from geotechnic engineering, ya. Nah, subgrade, after we do some soil investigation, ya, after we do some soil investigation, we know the strength for the subgrade is 100 kilonewton per meter square. For example, ini example, ya. It doesn't mean if we do some soil investigation we find this number, ya. Jadi bukan berarti kalau kita lakukan penyelidikan tanah hasilnya segini, enggak, ya. Ini hanya contohnya si QC-nya atau kuat tekan tanahnya adalah 100 kN per meter square. Nah, ini adalah cara menghitung the thickness for ballast. Oke, ya. Nah, next we will try to design horizontal alignment, ya. Oke. Di mana di sini kita akan rencanakan belokan dari rel kereta api. Oke, ini geometric horizontal alignment atau geometric horizontal, ya. Jadi kita akan mendesain dulu, saya di sini, ya. I will try to explain, ya, the basic calculation to design belokan. Bahasa Inggrisnya apaan ya? Ya, turning left or turning right for railway. Oke. Perlu kita ketahui. Nah, saya sebelumnya pengen tanya, ada mata kuliah geometrik jalan raya nggak? Do you already study the geometrik jalan raya? Perencanaan geometrik jalan raya ada nggak? Desain jalan ada. Desain jalan, ya. Pernah ada mata kuliah itu? Pernah ada. Pernah. Semester berapa? Semester 3. Semester kemarin apa udah lama? Semester 3. Berarti tahun lalu? Iya, tahun lalu. Oke, last year, ya. We already study the highway engineering, ya, highway engineering. So, the horizontal alignment. Nah, ini kita ada yang namanya tikungan atau belokan. Oke. Nah, bisa nggak nih kita belok langsung? Kita ada mobil dari sini langsung ke sini, bisa nggak?
dengan kecepatan VR-nya contohnya 120 km per jam. Or for example, you use your motorcycle, ya, this area, ya, you will turn right in speed 120 km per hour. Can or not in this condition? Bisa nggak? Taruh di sini Enggak. ada sekitar berapa derajat ya ini? Sekitar 150 degree lah. Bisa nggak nih? Langsung tikung, tet, patah. Bisa nggak? Tidak. Enggak bisa. Kalau dipaksain gimana? Nabrak. Nabrak ya. Kalau dipaksain jatuh. Oke. Jadi kita we need tikungan ya. Kita butuh belokan. Ya, kita butuh belokan. Nah, belokannya berbentuk tembereng lingkaran. Nah, kayak gini nih, kita butuh tembereng lingkaran. Nah, oke. The next question. Kalau namanya tembereng lingkaran, ini kalau yang dari luar begini tembereng bukan sih namanya? Atau bujur? Tembereng apa bujur? Jatuh ya, lupa. Nah, oke. Nah, kalau lingkaran berarti kita akan ketemu yang namanya radius atau R. Ya. How to decide number of radius atau R? Bagaimana cara kita memutuskan radius lingkaran? Bagaimana caranya? Apa yang menjadi parameter atau indikator radius lingkaran? Apa aja? Untuk mendesain belokan, faktor yang menentukan apa aja? Ayo. What the factor impact to the radius of turning of this construction? Apa yang menjadi apa pertimbangan dalam menentukan radius ini? Ayo. Can I ask Deliana Kosai? Are you here, Deliana Kosai? Halo, Deliana Kosai? Are you here? Halo, Deliana Kosai? Do you hear me? Ya, Bapak. Yeah. How to decide the radius of this turning? How? We want to turn left ya. We want to turn right. We need like a circle in here. How to answer this number of R? Bapak coba pakai bahasa Oh, Indonesia, pakai maaf. bahasa Indonesia. Katanya kelas internasional. Ya. Katanya kelas internasional. Nah, ini saya mau belok kanan nih, ya. Ini kan nggak bisa patah, perlu belok. Perlu ada tembereng lingkaran. Untuk menentukan radius kalau lingkaran pasti ada radius. Nah, untuk menentukan radius kita perlu apa? Perlu apa? Untuk menentukan. Untuk to answer the radius of this circle. What we need? Kita butuh apa? Informasi apa yang kita butuhkan?
Ayo, informasi apa yang kita butuhkan untuk menentukan nilai radius dari lingkaran ini? Halo? Ini kita dari jalan raya nih, dilihat dari atas nih. Oh, ada belokan. Sini ada rumah, ada sawah. Ini ada tukang soto ayam. Ini ada tukang pecel lele. Ini kan belokan. Bagaimana nih menentukan nilai radius belok ini? Informasi apa yang akan kita butuhkan maksud saya? Halo, Deliana Kosai? Ayo, jawab dong. Meskipun salah nggak apa-apa. Halo? Ayo, waktu kita banyak nih kebuang nih. Deliana Kosai? Deliana? Halo? Ada? Deliana? Iya, Bapak. Iya, apa nih yang menentukan? Untuk menentukan R. Kita butuh data apa? Eh, Ayo. Ke? C? Apa? Ayo, tadi kan saya udah singgung nih. Kita butuh data. Data apa? Ini jawabannya ada di sini nih. Di screen ada nih. Kita butuh data apa untuk menentukan radius belok? Ayo. Yang lain, silahkan ada yang tahu? Kecepatan rencana. Kecepatan rencana. Kita butuh namanya VR atau kecepatan rencana. Kecepatan rencana, ya. Nah, karena tadi ya, kalau kita langsung patah di sini, ya motornya jatuh. Kita butuh belokan secara gradual. Nah, makanya di sini butuh namanya punggung lingkaran atau tembereng lingkaran. Gitu. Nah, dari kecepatan rencana ini bisa kita turunkan menjadi nilai radius belok. Nah, yang jadi masalah, ini kan kita kereta cepat. Kereta cepat, kecepatannya di atas more than 250 km per hour. Ya. Oke, sekarang radio belok tikungannya kayak gini nih. Ini kalau speednya 30 bisa kayak ini. Nah, VR-nya 30. VR 30 km per hour. Kalau si speednya kita naikin menjadi 100, ya, kita bisa nggak menggunakan radius lingkaran yang sama? Enggak. Radius lingkaran sama nih, tapi kecepatannya 100. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. So, the radius of the circle become higher or lower? Higher. Nah, so if we calculate if the number of speed become higher, so the radius of the circle become higher also. Nah, berarti radius lingkarannya mungkin kayak gini, ya. Oke. Nah, ini. Nah, di sini ini baru 100 km per jam. Nah, but if we design for high speed rail, ya, high speed trains, ini kecepatannya 350 sampai 400 km per jam. Ya, maka di sini radius lingkarannya juga sangat besar. Oke. Nah, di sini di standar of highway railway engineering, karena
kita desain di atas 300 km per jam, ya, more than 300 km per hour, nah biasanya radius lingkarannya adalah 7.000 meter. Ya, 7.000 meter itu berarti udah 7 kilo sendirian. 7 kilo sendirian. Makanya dia radius beloknya sangat besar. Oke. Nah, di sini ada beberapa keadaan, ya. Sebentar, saya hapus-hapusin dulu. Oke. Nah, dalam perencanaan geometrik ada beberapa kondisi, ya. Nah, ini pertama adalah kondisi tangen. Tangen itu berarti dia tangen. Nah, tangen ini berarti dia merupakan jalan yang lurus. Oke. Nah, ini T, ini T. Lalu ada kondisi tangen spiral, ya. Tangen spiral. Tangen spiral. Oke. Nah, tangen spiral itu terjadi ketika dia jalan lurus ketemu yang namanya spiral. Nah, tangen spiral. Nah, berarti di sini tangen, di sini TS, tangen ke spiral, di sininya tangen, sebelah kanannya spiral. Oke, lalu ada juga yang namanya spiral circle. Spiral circle. Nah, jadi ketika kita lanjutin TS. Nah, ini adalah tangan. Ada TS, ada SC. Nah, berarti dia dari tangan menuju circle. Nah, dia menuju radius lingkaran. Nah, tapi ini kalau yang spiral gimana? Ya, spiral itu berupa kayak spiral kayak begini. Jadi kayak keong. Kalau si spiral itu kayak keong, dia tidak berbentuk lingkaran tapi berbentuk keong. Nah, seperti ini. Di sini radiusnya besar tapi semakin ke sini radiusnya kecil. Nah, ini kita sebut dengan spiral. Sementara circle itu radius dari ujung sampai ujung sama. Di sini radiusnya sama, di sini juga radiusnya sama. Oke. Tapi kalau si spiral dia radiusnya beda. Oke, lalu ada tadi SC, spiral circle, lalu ada CS, ya. Circle spiral. Nah, ini ketemu spiral lagi nih. Circle spiral. Nah, baru di sini ada spiral tangan. Berarti ketemu lagi jalan lurus. Nah, tikungan yang baik, the best construction for the turning way is spiral, circle, spiral. Karena di sini, contoh di sini keretanya 200 km per jam, tetapi di kecepatan pas belok dia 180. This is the speed when our vehicle is turning right, ya. Nah, dari 200 ke 180 itu ya butuh proses, ya. Butuh percepatan atau perlambatan. Ya, perlambatan. Nah, perlambatan itu adanya di sini. Oke. Setelah perlambatan, dia akan adjust lagi kecepatan. Dia akan ada percepatan. Di sini perlambatan. Sini percepatan. Nah, contoh di sini speednya 200 lagi. Nah, kecepatan the time to our vehicle to increase the speed is in this area. Ya. Makanya belokan turning way, the best turning way construction is spiral, circle, spiral. Tapi ada juga yang langsung lingkaran. Ini kita sebut dengan full circle.
Ya, ada juga yang spiral, circle, spiral. Lalu ada juga yang SS, spiral, spiral. Ini spiral, spiral. Oke, yang ini berarti full circle. Yang ini spiral, circle, spiral. Lalu ada SS, berarti kalau yang SS berarti spiral, spiral. Nah, ini adalah konstruksi untuk belokan. Oke, next. Nah, ini secara dasarnya belokan itu sebenarnya full circle semuanya ya, yang paling ini ya. Yang paling kalau di kereta api yang familiar itu full circle karena kecepatannya agak-agak konstan ya. Oke. Lalu ada lengkung peralihan yang tadi spiral ya. Nah, spiral ini adalah kecepatan dia kecepatan the time our vehicle to adjust the speed. Oke. Next. Nah, ada juga yang namanya super elevasi dalam tikungan itu. Ya, super elevasi itu di mana kalau jalannya belok, ya, biasanya jalannya dibuat miring, miringnya miring ke dalam. Oke. Saya tanya Muhammad Yuda ada? Ada, Pak. Saya tanya nih, kenapa sih belokan kalau di jalan kalau belok dia jalannya harus dibuat miring? Buat apa? Biar kendaraannya juga, biar kendaraannya saat jalan itu ikut belok, Pak. Biar kendaraannya ikut belok. Berarti kalau jalannya rata enggak dia nggak belok? Ya, mungkin kalau rata jadi apa ya? Jadi lurus. Jadi pas beloknya teh. Kenapa? Jadi ngikutin jalannya. Kayak kurang tepat sih. Ada lagi? Coba Bambang Prakarsa. Tanya Bambang Prakarsa ada? Bambang Prakarsa? Ada Bambang Prakarsa? Halo? Bambang Prakarsa ada? Ada Bambang Prakarsa? Halo? Halo, Bambang Prakarsa ada? Nggak ada. Bambang Prakarsa? Nggak ada. Ya udah, saya hapus ya. Nggak ada ya Bambang Prakarsa ya. Oke. Andi Arbiandra. Ada Arbiandra? Ada? Andi Arbiandra ada? Lagi keluar dulu Bapak izin katanya. Oke, saya tanya, saya absen satu-satu nih. Abdallah ada? Abdallah Kaidalah Mah. Halo? Abdallah? Ekspat atau orang Indonesia ini Abdallah? Orang Internasional. Hai Abdallah, do you hear me? Hai Abdallah, do you hear me? Halo, Abdallah, do you hear me? Nggak ada juga, ya udah saya hapus. Abdallah, nggak ada. Siapa lagi nih? Rula Asma ada? Ada Pak. Ada. Nah, kenapa nih harus belok, harus miring nih kalau kita belok? Mungkin Hmm? Kalau misal dari bola, mau apa kalau miring tuh suka belok sendiri jadinya. Kalau miring suka belok sendiri. Ya, itu teh kalau nggak salah disebut gaya
apa sentrifugal. Nah, ini ya udah ada tulisannya sentrifugal. Kayak makanya kalau Anda naik mobil di sini ya, lagi belok nih. Mana ini? Kalau bisa gambar. Nih, ini mobil nih. Anda ada di dalamnya nih. Kita mau belok ke kiri. Kita mau belok ke kiri ke arah sana. Anda di dalamnya. Badan Anda terlempar ke arah kiri apa terlempar ke arah kanan? Kiri, Pak. Kita mau belok ke kiri. Coba bayangkan. Badan kita akan terlempar ke arah kiri apa ke arah kanan? Oh, ke arah kanan. Ke arah kanan ya, ke arah sebaliknya. Ke arah sebaliknya ya. Nah, di sini the function of this contraction ya exactly to reduce the centrifugal force ya. Jadi seandainya dia lurus, maka badan kita akan terlempar ke arah kiri. Jadi kalau misalkan dibiarkan, mobilnya bisa jadi terguling karena semua gayanya akan terlempar ke sini semuanya. Ya. So when we turning right or turning left, ya, our contraction, our road contraction or railway contraction become slope. Jadi miring, ya. Miring si jalannya. Contoh ini jalan raya, ini bannya. Nah ini si mobilnya. Karena kita belok ke kanan. Nah jadi ketika ada gaya terlempar ke arah luar, ke arah kanan, maka akan direduksi oleh gravitasi. Ya. Gitu. Nah, this is the reason why when we turning left or turning right, our railway construction or our highway construction become slope. Ya. Nah, sama di rel kereta api juga. Jadi kalau miring kalau belok, ya, kalau belok dia konstruksinya menjadi miring. Gitu ya. Nah, ini ada derajatnya. Oke. Nah, jadi untuk menentukan belokan, ya, to ensure the horizontal geometric, ya, we need v or speed. Ya, kita butuh kecepatan, ya. Nah, kita butuh data super elevasi. Nah, super elevasi ini adalah jarak antara titik terluar yang konstruksi terluar dan konstruksi terdalam. Nah, ini ya. Nah, ini adalah E ya. 150 sampai 180 mm. Maksimal 18 maksimal ya. Kalau relnya 1435, ininya 1435. Berarti beda jarak antara rel paling dalam dan luar adalah 18 cm. Ya. Oke. Nah, di sini ada ketentuannya kalau untuk super elevasi nilai E-nya bisa dihitung. Lalu panjang melengkung spiralnya bisa dihitung, tapi itu nanti. Nah, sekarang kita hitung dulu. We calculate first ya. If our contraction is full circle. Sebenarnya kita cuma butuh radius beloknya aja. Ya, kita butuh gimana cara ngitungnya? Jadi simple ya. Cara ngitungnya. Ya. Okay, for example this one. Ada data ya. Kita high speed rail ya. High speed rail. Ya. Speednya, kecepatannya adalah 300 km per jam. 300 km per jam. Dengan nilai E max adalah 150. Jadi nilai kemiringan ya, si kemiringannya maksimal 150 ya. Lalu ada nilai DU. DU itu
ada di sini. DU itu adalah selisih antara super elevasi ideal yang dibutuhkan dengan super elevasi aktual yang tersedia yang diberikan pada lintasan. Di sini we assume the number of DU adalah 100 mm. Oke. Lalu kita harus mencari IEQ ya. Nilai IEQ sama dengan E plus DU. Berarti contoh di sini contohnya adalah di sini asumsinya adalah 250 mm. Ini maksimal nih. Jadi diasumsikan si beda tingginya 250 mm, 25 cm nih. Hampir seperempat. Oh ya, 25 cm ya lumayan ya. Oke. Si kecepatannya rata-rata 300 km per jam. Oke, berarti radius beloknya R sama dengan 11,8 dikalikan dengan V pangkat 2 dibagi dengan EQ. Oke, singkat cerita, radius beloknya adalah 4.248 meter. Oke, berarti di sini radius beloknya adalah 4.024. 4248. Nah, cuman ini secara teknis kan bakalan sulit. Nah, makanya diperbesar menjadi 4.250. Oke, di sini diperbesar menjadi R-nya sama dengan 4.250 meter. Jadi si radiusnya aja udah 4 km ya, 4 km lebih. Ya, nah ini kalau kereta api dia radiusnya cenderung lebih besar ya. Nah, sekarang saya tanya, ada Siti Nurjamilah? Siti Nurjamilah ada? Halo, Siti Nurjamilah ada? Iya, Bapak. Oke. Bapak, maaf. Ya. Saya nggak bisa menjawab tadi juga kurang memperhatikan banget soalnya lagi ada acara di luar ini teh. Harus bisa, saya nggak mau tahu. NIM Anda berapa Nur Jamilah? Siti Nur Jamilah? Iya, Bapak. NIM 2. Your last two number of your student identity. 2 angka terakhir dari NIM Anda berapa? Berapa 2 angka NIM terakhir Anda? Yang mananya Bapak? NIM Anda berapa 2 angka terakhirnya? Oh, yang enggak NIM terakhir 29. Berapa? 29. 29. Oke, Nur Jamilah tolong jawab nih. PR-nya kecepatan rata-ratanya 229 km per hour per jam ya. Max-nya sama 150. BU-nya juga sama ya, 100. Oke. Otomatis EQ sama 250. Yang ditanyakan nilai R. Nilai R berarti 11,8 dikali dengan apa? Dikali dengan 229. Dikali dengan apa? Jangan dulu 229, dikalikan dengan apa? Dengan V2 V apa? V2. V pangkat 2. V kuadrat dibagi dengan nilai EQ. Oke, berarti di sini 11,8 dikali NIM Anda berapa? 29. 229 kuadrat dibagi dengan 250. Oke, berarti 11,8 dikali berapa? 229 pangkat 2? Pangkat 2. 11. Berapa?
Bentar. Berapa? 11,8 dikali 229 pangkat 2. Berapa? Ayo. ya Bapak. 229 dikuadratkan berapa? Hasilnya Hmm? kok jadi besar ya? Hasilnya 2.475. 4 berapa? 2475 5,21 dibulatkan jadi 0,22. Nah, itu 229 pangkat 2 itu. 229 pangkat 2. Bukan, jadi hasil dari semuanya udah Jangan di dulu, jangan dua. 11,2. Jangan dulu. Jangan Coba dulu. 229 pangkat 2 berapa? Jadi 52.441. Nah, oke sebentar. 52.000 berapa? 52.441 441 dikali 11,8. dikali 11,8. 11,8. Berapa? Dikali 11,8 hasilnya 6 618.803,8. 618 terus 803,8. 03 terus koma 8. 608 618.803,8. pelan-pelan dong. Iya, Bapak. 618 terus berapa? 803,8. 803,8. Ya, Sekarang dibagi 250 berapa hasilnya? dibagi 200. Tadi saya jadi kehapus. Coba hitung lagi. 618.803,8 dibagi 618 618 803,8 808 dibagi dibagi 250 bagi 250. berapa? Berapa? Ayo, cuma segini doang, lama amat. Hasilnya 2.475 475,22 dibulatin. 22. Oke. Terima kasih Siti Nurjamilah. Nah, ini setelah dihitung ternyata kita butuh radius beloknya sebesar 2475 ya. Nah, ini karena susah maka kita bisa bulatkan menjadi 2480 atau misalkan si 75-nya udah di up ke atas berarti 2500 meter ya. Nah, di sini berarti radius beloknya dengan NIM-nya Siti Nurjamilah dia
radius beloknya sebesar R sama dengan 2480 meter. Nah, ini adalah cara-cara untuk menentukan radius belok ya. Terlepas itu dia sudut belokannya, kalau dia sudut belokannya cenderung landai seperti ini, nah mungkin si belokannya cuma segini ya. Tapi apabila belokannya curam, maka dia lingkarannya mungkin mulainya dari jauh hari. Mungkin kayak gini ya. Soalnya di sini yang paling menentukan adalah nilai radius belok. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Any question? Sepertinya belum ada. Belum ada? Belum ada Pak. Oke. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi. Nah, untuk menentukan kemiringan ini ya, ada yang namanya super elevasi. This name is super elevation when we decide slope when we turning left or turning right ya. Nah, ini ada diagramnya. Nah, we have a process ya. Jadi ada proses yang pertama, dia kondisinya di TS ya, tangan ke spiral, berarti dia kondisinya the condition still normal. And then we have a spiral from TS to from tangan spiral to spiral circle. This is become slope gradually ya. Jadi dia tambah miring secara gradual. Nah, itu next. Nah, ini ketika full circle dia miring semuanya penuh ya. Nah, tapi dia ketika dia ketemu dari dari circle ke spiral, dia sedikit berlawanan dengan yang sebelumnya. Nah, sampai dia ke tangan lagi baru dalam kondisi normal. Nah, ini diagram ini kita sebut dengan super elevasi diagram ya. Diagram super elevasi. Di sini untuk menentukan kemiringan dari jalan. Entah itu jalan rel, entah itu jalan raya. Oke. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Gak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak, Ya. kalau kan jalan biasa itu di normalnya kiri kanannya sedikit miring. Iya. Kalau jalan rel juga miring sama gitu. Sama, ya sama. Jadi kalau di rel, kalau di jalan raya kan ada 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan ya. Misalkan ketika dia belok, ya. Ketika dia belok. Nah, ketika dia di sini, mungkin dia jalannya normal, ya. Lalu ketika dia di sini, yang satu rata, yang satu miring. Ketika dia nyampe di tengah-tengah circle, berarti dia miring semuanya, ya. Sampai dia ketemu ujung, dia kembali ke normal. Nah, cuman kalau di rel kereta api, dia kemiringannya cuma 2 proses. Berarti yang pertama adalah lurus, ya. Proses yang kedua adalah miring. Kayak gitu. Lurus, adalah miring, ya. Ya mungkin dari ketika dia spiral, mungkin dia miring tapi tidak terlalu miring, ya. Miring tapi tidak terlalu, mungkin beda beberapa derajat. Nah, tapi ketika full circle dia miring. Ya. Nah, ini the function is same ya to reduce centrifugal force. Itu mungkin. Oke, ada lagi? Any question? Gak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk hari ini. Masih belum ada tugas. Kayaknya minggu depan deh mulai kita hitung-hitungan. Tapi ini juga udah ada sedikit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak.